Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Donata Wijaya dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Administrasi Bisnis dengan NPM 22042010023. Kali ini saya akan membahas mengenai teori organisasi dan administrasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori itu? Teori merupakan upaya memberikan penjelasan mengenai bidang tertentu atau seperangkat konsep yang saling berhubungan membentuk penjelasan mengenai fenomena yang akan dibahas berupa fakta dan terdapat asumsi. Definisi organisasi, administrasi, dan manajemen. Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang secara sadar berkoordinasi, berfungsi secara relatif kontinu atau berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Administrasi adalah cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi dengan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen adalah sarana bagi organisasi untuk dapat secara efektif dan efisien bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan administrasi, manajemen, dan organisasi. Oke, kita ulas kembali. Administrasi itu cara untuk menggerakkan organisasi dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. Sedangkan manajemen itu sarana untuk dapat bekerja secara efisien. Dan organisasi itu wadah atau tempat dari tujuan tersebut. Nah, contohnya seperti organisasi atau perusahaan yang besar. Pastinya terdapat seorang administrator dalam menjalankan tugasnya. Nah, dengan menjalankan tugas tersebut agar lebih baik dan berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan juga keahlian manajemen yang baik. Hubungan antara administrasi, manajemen, dan organisasi, yaitu organisasi dan manajemen adalah sarana dari administrasi. Hubungan tersebut merupakan inti dari manajemen. Melalui manajemen, semua kegiatan dikoordinasikan dan diarahkan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen ada pada setiap tingkat organisasi. Posisi administrasi dalam perspektif. Administrasi merupakan salah satu sikap manusia yang paling kuno serta menyebar luas pada peradaban lama, seperti Mesir kuno, Kekaisaran Cina, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Administrasi ini digunakan sebagai pencatatan pajak, administrasi pegawai, hukum agraria, bahkan sampai digunakan dalam hal perdagangan, seperti dalam hal transaksi serta pengajian. Macam-macam perspektif dalam organisasi ada 3. Yang pertama, klasik. Teori klasik berkembang pada akhir abad ke-18 atau sering kali disebut dengan revolusi industri. Yang kedua, modern. Teori organisasi ini berhadapan dengan suatu problem klasik bahwa organisasi modern bisa menolong manusia untuk menuntaskan pekerjaan, bahkan bisa memperbudak manusia yang menciptakannya sendiri. Yang ketiga, ada postmodern. Kecenderungan pemikir postmodern ini membalikan asumsi dasar dari pemikir sebelumnya. Metafora dalam teori organisasi adalah perumpamaan atau permisalan di mana kita mengambil suatu objek sebagai sarana untuk menjelaskan objek lain. Dengan menggunakan metafora, para pemimpin dan manajer dapat membantu para anggota organisasi untuk memahami konsep dan situasi dalam organisasi agar lebih mudah. Metafora untuk membentuk gambaran dari organisasi. Yang pertama, mesin. Memandang organisasi sebagai mesin yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, organisme. Organisasi dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki sistem dan mekanisme sama seperti makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, kultur. Organisasi dipandang sebagai kultur yang memiliki norma, nilai, dan tradisi yang kuat dan memengaruhi perilaku setiap anggotanya. Perspektif dalam organisasi. Sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu masalah, situasi, atau konsep dalam organisasi. Setiap individu dalam organisasi pastinya memiliki perspektif yang berbeda untuk menangani masalah atau situasi dalam organisasi. Dalam hal ini, perspektif dapat memengaruhi bagaimana individu bekerja sama dan mencapai tujuan yang baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori organisasi dan administrasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.